Salam Veritas, semangat perubahan semua untuk Tuhan. Hai anak-anak semuanya, semoga anak-anak dalam keadaan yang sehat dan tetap semangat ya. Pada minggu terakhir ini, kita akan melanjutkan kegiatan pembelajaran kita untuk mengenal tentang peristiwa alam, yaitu bencana alam. Kita akan belajar tentang bencana alam yang terjadi karena peristiwa alam pada bumi tempat kita tinggal. Dari kegiatan pembelajaran mengenai bencana alam ini, tujuan pembelajaran yang akan dicapai adalah melalui berbagai aktivitas yang dilakukan, siswa dapat mengenal berbagai macam bencana alam, kemudian dapat mengenal terjadinya gunung meletus, dan mengenal bagaimana menghadapi bencana alam gunung meletus. Anak-anak, minggu lalu kita sudah belajar untuk mengenal beberapa bencana alam yang terjadi karena kelalaian manusia. Nah, pada minggu ini kita akan mengenal beberapa jenis bencana alam yang secara alami terjadi karena adanya peristiwa alam pada bumi. Namun sebelum kita mulai, mungkin anak-anak ingin tahu kenapa kita harus belajar tentang bencana alam ini. Bencana alam adalah sesuatu yang kadang bisa menjadi hal yang menakutkan bagi manusia. Karena bencana alam bisa menimbulkan kerusakan, luka-luka, bahkan ada juga yang menyebabkan kematian. Terlebih lagi, kita tinggal di Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau, seperti yang pernah kita pelajari beberapa waktu yang lalu. Nah, dengan keadaan alam negara kita ini, banyak sekali peristiwa alam yang bisa terjadi dan mungkin menjadi bencana bagi manusia. Tapi kita tidak perlu menjadi takut. Dengan belajar mengenai bencana alam ini, kita akan menjadi lebih tahu tentang berbagai peristiwa alam yang bisa terjadi, sehingga kita bisa lebih waspada dan berhati-hati. Mari sekarang kita mulai. Anak-anak sudah belajar tentang bencana banjir ini pada pembelajaran minggu yang lalu. Minggu ini kita belajar lagi tentang banjir. Selain disebabkan oleh kelalaian manusia yang membuang sampah sembarangan sehingga menyumbat aliran air di sungai, banjir juga bisa terjadi karena adanya peristiwa alam, yaitu hujan deras yang turun dalam waktu yang lama. Hujan deras tersebut bisa terjadi karena adanya peristiwa alam, seperti peristiwa La Nina dan pertemuan angin-angin di atas wilayah Indonesia. Air hujan yang turun ke bumi akan masuk ke dalam tanah dan sebagian lagi masuk ke dalam aliran sungai. Ketika hujan turun dengan sangat deras dan dalam waktu yang lama, misalnya sampai beberapa hari, tanah tidak mampu lagi menyerap air hujan dengan cepat dan sungai-sungai tidak mampu menampung air hujan dari hujan deras tersebut. Akibatnya bisa terjadi banjir, air menggenang di jalanan, masuk ke pekarangan, bahkan sampai masuk ke dalam rumah. Peristiwa seperti ini biasanya terjadi saat musim penghujan, di mana hampir setiap hari turun hujan. Yang harus kita lakukan saat kita mengalami saat hujan turun dengan sangat deras dalam waktu yang lama adalah menjadi waspada dan berhati-hati. Kita harus memperhatikan lingkungan. Bila cuaca masih buruk dan terlihat tanda air yang menggenang tinggi, kita harus bersiap bila terjadi banjir. Harus segera pergi ke daerah atau tempat yang lebih tinggi. Berikutnya adalah gempa bumi. Mungkin anak-anak pernah merasakan bumi bergetar dan berbagai benda di dalam rumah dan di luar rumah bergoyang-goyang. Kalau anak-anak belum pernah merasakannya, anak-anak bisa menanyakan kepada mama, papa, atau kakek dan nenek.
Pasti mereka sudah pernah merasakannya. Kenapa? Karena gempa bumi bisa dikatakan cukup sering terjadi di berbagai wilayah di Indonesia ini. Gempa bumi bisa terjadi karena dua hal, yaitu gempa tektonik yang terjadi karena pergerakan lapisan batuan pada bumi dan gempa vulkanik yang terjadi karena ada aktivitas pada gunung berapi. Jenis gempa bumi yang pertama yaitu gempa tektonik, terjadi pada saat lapisan batuan di dalam bumi bergerak dan mengalami gesekan dengan lapisan batuan lainnya, sehingga terjadi guncangan yang kita rasakan sebagai gempa bumi. Sedangkan jenis gempa bumi yang kedua yaitu gempa vulkanik, terjadi karena gunung berapi yang akan mengeluarkan magma dari dalam perut bumi, atau kita sering mendengarnya sebagai peristiwa gunung meletus. Saat peristiwa gunung meletus akan terjadi, di dalam bumi terjadi gerakan-gerakan dari magma yang akan keluar, yang menyebabkan guncangan pada daerah-daerah di sekitar gunung berapi tersebut berada. Yang harus dilakukan saat terjadi gempa bumi adalah tetap tenang dan segera pergi ke tempat yang aman. Misalnya tanah lapang yang jauh dari bangunan-bangunan. Tujuannya adalah agar bila rumah atau bangunan tersebut roboh, kita tidak akan tertimpa reruntuhannya. Bila sedang berada di dalam rumah dan sulit untuk berlari keluar karena adanya guncangan gempa, kita bisa berlindung di bawah meja. Kemudian saat guncangan berhenti, kita bisa bergerak keluar untuk menyelamatkan diri. Nah, berikutnya adalah tsunami. Bencana alam gempa bumi tektonik yang terjadi bisa berpusat di daratan dan bisa juga berpusat di lautan. Saat pusat dari gempa bumi terjadi di lautan, gempa bumi ini dapat menyebabkan terjadinya bencana alam lainnya, yaitu tsunami. Tsunami adalah peristiwa saat gempa bumi terjadi di bawah laut sehingga menyebabkan adanya getaran pada air laut. Getaran yang terjadi pada air laut menghasilkan gelombang seperti ombak. Jika gempa bumi yang terjadi memiliki kekuatan yang besar, gelombang pada air laut juga besar dan tinggi. Gelombang air laut yang tinggi ini bisa turun sampai ke bagian daratan dan menyapu berbagai benda yang ada, seperti pepohonan, rumah, kendaraan, serta orang-orang yang ada di sana. Saat berada di daerah yang dekat dengan lautan, misalnya saat sedang berada di pantai, kita harus selalu waspada dengan keadaan di sekitar kita. Apabila saat itu terjadi gempa bumi, yang harus kita lakukan adalah pergi dengan segera menjauhi daerah pantai untuk menghindari apabila terjadi tsunami. Saat ini di daerah-daerah di sekitar pantai sudah dipasangi alat untuk mendeteksi tsunami. Sehingga apabila terjadi gempa bumi akan ada peringatan apakah gempa bumi tersebut bisa menyebabkan tsunami atau tidak. Alat tersebut bisa membantu kita untuk segera menjauh dan menyelamatkan diri apabila akan terjadi tsunami. Berikutnya adalah gunung meletus. Di wilayah Indonesia ini terdapat banyak sekali gunung berapi, dan banyak pula di antara gunung-gunung tersebut yang masih aktif. Artinya, gunung berapi tersebut sewaktu-waktu bisa mengeluarkan magma dari dalamnya, yang sering kita sebut dengan peristiwa gunung meletus. Di dalam perut bumi terdapat magma yang sangat panas. Kumpulan magma di dalam perut bumi ini didorong oleh gas yang berkekuatan tinggi sehingga magma dari dalam bumi menyembur keluar melalui gunung berapi itu. Semburan gunung berapi tersebut terdiri dari batu-batuan, lava, abu, awan panas, dan lain-lain yang bisa terlempar hingga ratusan kilometer jauhnya, tergantung dari kekuatan letusan gunung berapi.
Saat gunung berapi akan meletus, biasanya ada tanda-tanda yang muncul. Ada berbagai alat yang dipasang untuk mengawasi keadaan gunung berapi yang aktif. Alat-alat tersebut akan memberi informasi apabila terjadi perubahan pada gunung berapi. Saat tanda-tanda gunung berapi akan meletus telah muncul, para petugas yang berwenang akan memberitahu orang-orang di daerah di sekitar gunung berapi tersebut untuk mengungsi ke daerah yang lebih aman, yaitu daerah yang berada lebih jauh dari gunung berapi itu. Hal itu dilakukan untuk menghindari adanya korban akibat letusan gunung berapi. Apabila keadaan sudah aman, orang-orang yang mengungsi dapat kembali ke rumah mereka masing-masing. Berikutnya adalah angin puting beliung. Angin puting beliung adalah peristiwa alam di mana angin bertiup dengan sangat kencang dengan berputar. Sangat kencang hingga dapat menyebabkan berbagai benda bahkan manusia terlempar, menumbangkan pepohonan serta merusak rumah-rumah. Angin puting beliung terjadi dalam waktu yang tidak terlalu lama, namun bisa menyebabkan kerusakan yang parah. Peristiwa alam angin puting beliung ini biasanya terjadi saat peralihan musim, baik dari musim kemarau menuju musim penghujan, ataupun dari musim penghujan menuju musim kemarau. Angin puting beliung lebih sering terjadi pada siang dan sore hari. Saat terjadi angin puting beliung, kita harus segera masuk ke dalam rumah dan menutup, serta mengunci pintu dan jendela. Kita juga harus mematikan aliran listrik untuk menghindari korsleting yang bisa menyebabkan kebakaran. Bila kita sedang berada di luar rumah, kita harus mencari tempat berlindung berupa bangunan yang aman. Tetapi kita harus menghindari pepohonan, tiang listrik, papan iklan, dan sebagainya yang bisa ambruk dan menimpa kita akibat angin puting beliung. Nah, itu adalah beberapa bencana alam yang terjadi karena peristiwa alam. Pada intinya, kita tidak boleh takut menghadapi bencana apapun. Yang harus kita lakukan adalah tenang, selalu waspada, berhati-hati dan segera menyelamatkan diri apabila terjadi bencana alam. Dan tentu saja tidak lupa berdoa memohon perlindungan dari Tuhan. Nah, sekarang mari kita lihat kegiatan pembelajaran untuk anak-anak hari ini. Yang pertama adalah menyanyikan lagu-lagu keagamaan. Kita lakukan saat kegiatan tatap maya atau doa pagi setiap harinya. Lalu yang kedua, melaksanakan tugas yang diberikan guru, tidak perlu didokumentasikan. Anak-anak melaksanakan tugas yang diberikan guru dengan menyelesaikan tugas-tugas dari kegiatan pembelajaran minggu ini tentang bencana alam. Kemudian yang ketiga, melakukan gerakan koordinasi mata, tangan, dan kaki. Tidak perlu didokumentasikan juga ya. Anak-anak mengikuti gerakan dalam senam sehat anak Indonesia dari video yang diberikan. Lalu yang keempat, mengerjakan maze atau mencari jalan. Kemudian yang kelima, berlatih membaca. Didokumentasikan dalam video, anak-anak memilih 1 dari 3 teks yang dibaca sampai dengan hari Kamis nanti. Dan yang terakhir, mengenal lagu Siaga Bencana. Tidak perlu didokumentasikan juga. Anak-anak hanya perlu mendengarkan, ikut menyanyikan juga boleh, dan memahami apa-apa saja yang harus kita lakukan saat terjadi bencana. Baik anak-anak, demikian untuk kegiatan pembelajaran kita hari ini. Terima kasih banyak sudah menyaksikan video ini. Selamat belajar, selamat bermain. Semoga anak-anak tetap sehat selalu, tetap semangat. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa.